Perdebatan di ruang persidangan mengarah ke kotak fisik, konon katanya yang disampaikan itu kayak gitu sampai 3 kali. Potensi keributan itu sudah terjadi. Status musda ini masih status quo. Jadi sampai saat ini proses setelah itu yang kemudian dipaksakan dijalankan oleh teman-teman DPD, bagi kami itu ilegal. Kembali lagi di channel PD TV yang Cacamnian. Halo guys, kita lagi di Hotel Mercure Bengkulu. Di sini mau ada konferensi pers mengenai keributan yang terjadi pada saat Musda HIPMI yang dilaksanakan di sini kemarin di lantai 2. Nah, kita mau cari tahu, minta keterangan kepada pihak HIPMI terkait keributan yang terjadi tersebut. Simak video selengkapnya. Cacamnya. Sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh mekanisme organisasi di HIPMI, diatur dalam ART pasal 13 dan ART pasal 24, kemudian juga dituangkan dalam peraturan teknis di PO 05 BP HIPMI. Itu mekanisme penentuan kepesertaan itu harus melalui RDPL BPC-nya. Ada perbedaan tafsiran di situ oleh SJ, sehingga kami meluruskan yang seharusnya berdasarkan mekanisme konstitusi kita. Nah, menjelang sidang pleno 1 itu ada perdebatan yang cukup krusial. Ada perdebatan cukup krusial akibat dari perbedaan tafsiran. Yang dengan sayangnya kami harus sampaikan bahwa setelah kami bertemu dengan SC, BPD dan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini para caketum dan pendukung-pendukungnya, kami menemukan indikasi yang cukup kuat bahwa BPD dan SJ melakukan tugasnya tidak adil melakukan tugasnya, tidak benar melakukan tugasnya berdasarkan mekanisme prosedural yang berlaku di HIPMI. Setelah kerusuhan di sidang pleno pertama, menjelang sidang pleno pertama, kami memutuskan untuk meminta pimpinan sidang skor sementara untuk kita menyelesaikan setengah kamar proses negosiasi, proses lobby. Dan proses lobby itu berlangsung hingga kami juga meminta pikiran dari pihak penanggung jawab keamanan, dalam hal ini dari tim Polda yang diwakili oleh Pak Arief dan dari tim Polres yang diwakili oleh Pak Yayat, oleh Pak Yayat. Dari rekomendasi tim Polres yang disampaikan oleh Pak Yayat, kajian analisa intelijen mereka menyampaikan bahwa kondisi persidangan ini, kondisi musda ini cenderung mengarah ke tidak kondusif. Ada potensi yang cukup tinggi untuk itu. Itu menjadi juga referensi bagi kami untuk mempertimbangkan proses pelaksanaan musda. Karena HIPMI ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi kita ini organ profesi, bukan organisasi kemasyarakatan pemuda atau organisasi masyarakat. Kita ini organ profesi. Jadi kita ini anak kandungnya Kadin. Jadi cara-cara mengelola persidangan berdasarkan pendekatan yang mengarah kepada kekerasan fisik atau kontak fisik itu tidak dibenarkan dan tidak diterima sama sekali oleh HIPMI. Berdasarkan itu, kami menyampaikan kepada BPD, Ketum Iwan kemudian hadir juga dalam pertemuan bersama tim Polres itu, dan kami menyampaikan ada potensi seperti begini. Disepakatilah, oke, kita lanjut sidang dengan catatan kita buat SOP, kita buat standar ukuran. Disampaikan oleh Komisi sebelum mulai lanjut persidangan, jika ada perdebatan dalam persidangan yang mengarah kotak fisik,
maka dengan sangat disayangkan BPP akan mengambil alih persidangan, akan mengambil alih proses musda. Yang terjadi ialah perdebatan di ruang persidangan mengarah ke kontak fisik yang kami juga bingung apa pemicunya. Yang sangat disayangkan karena 2 orang dari BPP HIPMI, yang Mas Alfarisi, koordinator PIC, dan saudara Adrian selaku PIC juga diserang oleh oknum-oknum peserta sidang. Proses ini sementara kami siapkan kronologisnya, kami siapkan data-data pendukungnya, agar kalau memang harus berlanjut ke ranah hukum positif di negara ini, ya itu harus kita tempuh. Atas dasar itu, sesuai dengan komitmen kita, kesepakatan yang dibuat bersama dengan BPD dan SC, maka Ketua ICI selaku koordinator PIC mengambil alih proses musda dan tunggu hingga ada keputusan lebih lanjut dari BPD HIPMI. BPD HIPMI Bengkulu diwakili oleh Ketum Yuan dan Bendum Deden menyampaikan ke kami, ke BPP, bahwa minta tolong agar proses persidangan ini bisa berlanjut. Setelah kekisruhan menghadap ke kamar Mendagri, kamar Ketua OKK BPP HIPMI, disampaikan oleh Ketua OKK BPP HIPMI bahwa nanti kami sementara rapat tim BPP yang ada di HIPMI Bengkulu, nanti akan kami sampaikan keputusan kami terkait dengan kondisi yang dihadapi. Setelah itu kami istirahat makan malam ya, kami keluar makan malam dan terima informasi bahwa proses persidangan tetap berlanjut. Yang dalam mekanisme prosedural sahih di HIPMI itu tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan. Karena semua musda di HIPMI, ini musda ke-14 ya, dalam kepengurusan kami di BPP HIPMI masa bakti 2019-2022, semua musda di HIPMI itu harus terlaksana atas izin Badan Pengurus Pusat. Sementara telah ada keputusan yang disampaikan oleh koordinator PIC bahwa musda ini untuk sementara diskorsing, diambil alih oleh BPP. Nanti baru ada keputusan lebih lanjut setelah kami melaporkan ke Jakarta. Mungkin itu kronologi secara singkat yang kami dapat sampaikan. Nanti kita akan memberikan bahan pada teman-teman media sehingga bisa dielaborasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Jimmy Propia, anggota dari PIC. Mungkin terakhir akan kita bertanya jawab juga sedikit, tapi akan ditutup oleh kita untuk menjelaskan keputusan BPP HIPMI berkaitan dengan pelaksanaan musda di Bengkulu. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PIC Musda yang ke-14 BPD HIPMI Bengkulu yang saya hormati, dan saya hormati juga teman-teman wartawan yang ada di Bengkulu. Yang pertama berdasarkan laporan teman-teman PIC tadi, kemudian berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan karena kekisruhan yang terjadi pasca musda kemarin, maka kemudian saya melakukan rapat dengan teman-teman BPP HIPMI yang ada di sini, yang bersama saya dalam hal ini mendapat penugasan sebagai PIC musda. Maka kemudian karena kekisruhan itu kami mengambil keputusan musda tidak dapat kami lanjutkan karena tidak ada jaminan keamanan. Maka untuk sementara waktu musdanya kami mengambil alih, lalu kemudian selanjutnya saya akan melaporkan kepada BPP HIPMI untuk dilakukan kajian, lalu kemudian baru diambil keputusan. Jadi sementara saya sebagai penanggung jawab musda tentu mengambil alih musdanya. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman di BPD agar ini dihentikan dulu, karena tidak ada kepastian jaminan keamanan dari teman-teman yang ada di BPD Bengkulu. Maka selanjutnya berdasarkan penugasan yang disampaikan kepada saya, berdasarkan tupoksi yang ada di saya, maka kemudian saya punya kewajiban melaporkan kepada BPP ini dan kemudian melakukan kajian, baru kami akan segera mengambil keputusan. Kalau keputusan sudah turun, maka tentu kami juga akan menyampaikan kepada teman-teman lagi. Ya, itu dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Ketua KK. Oke, saya siapkan 3 pertanyaan pertama. Oke, dari mana sebutkan nama? Langsung aja Bang. Langsung aja. Dari mana? Saya Teddy dari media RBTV Bengkulu Bang. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam ADART itu seperti apa mekanisme dinamika persidangan yang ada di Musda HIPMI gitu. Dan ini juga ada desas-desus kemarin gitu. Bahwasannya terjadinya keributan itu karena ada salah satu BPC yang tidak sepakat dengan LPG yang disampaikan oleh kepemimpinan yang dahulu.
Nah, yang ingin saya tanyakan ini dipertegas saja dalam ART itu seperti apa, Pak? Sehingga tidak bisa dilanjutkan dalam proses persidangan lanjutan dalam pemilihan ketum HIPMI gitu. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Jadi dalam mekanisme RT itu tidak mengatur tentang masalah deadlock, masalah chaos. Itu diatur lebih lanjut dalam PO 05. Karena Musda ini bertanggung jawab kepada BPP melalui BPD, maka otomatis BPP memiliki kewenangan untuk menghentikan, menyetujui, atau menolak pelaksanaan Musda. Itu ditempuh melalui mekanisme asistensi sebelum pelaksanaan Musda. Jadi telah ada proses-proses tahapan yang kita lalui sebelum masuk ke Musda. Nah, dalam persidangan Musda itu, sehingga ada deadlock kayak gitu, kita juga sementara mencari tahu lebih detail. Konon katanya, yang disampaikan itu kayak gitu. Ada juga bahwa ada perdebatan, ada saling saut menyaut antara BPC kalau nggak salah BPC apa ya? Kota Bengkulu sama apa ya? Kepayang apa Seduma apa gitu. Bengkulu Selatan ya. Bengkulu Selatan. Ada saut-saut menyaut gitu, saut-saut menyaut itu mengarah ke bentuk fisik dan sudah bentuk fisik. Jadi secara mekanistik organisatoris kita punya kewenangan kalau Musda itu dianggap tidak kondusif, kita bisa mengambil alih ke Musda. Kira-kira begitu. Itu diatur dalam PO 05, bukan diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Oke, mungkin ada yang lain? Ya. Gimana Bang? Dari saya tanyakan terkait kemarin tadi itu kan sudah ada pemilihan dan itu sudah ada yang menang. Nah, seperti apa statusnya ke depan terkait urusan itu? Mungkin bisa dijelaskan dari DPP terkait urusan. Jadi status Musda ini masih status quo. Kita belum selesai, Ketum Iwan kemarin juga belum didemisionerkan, LPG-nya belum diterima, sehingga kita masih bertahan kepada mekanisme organisatoris bahwa pelaksanaan sidang pleno kemarin di Musda itu masih masuk di sidang pleno 2, penyampaian LPG dan belum menerima hasil atau pengesahan LPG dan pandangan umum BPJ serta proses demisioner pengurus DIP Bengkulu masa bakti 2017-2020. Jadi sampai saat ini proses setelah itu yang kemudian dipaksakan dijalankan oleh teman-teman DPD bagi kami itu ilegal dan itu tidak bisa diterima. Demikian. Berarti LPG-nya itu belum disahkan ya, Bang? Belum disahkan. Kemarin belum disahkan, kemudian terjadi chaos. Terjadi chaos itu karena salah satu tadi ada dugaan itu tadi ya, Bang? BPC Ya, salah satu itu. Satu itu ada juga sentikan-sentikan yang lain yang beredar. Makanya kita lagi sementara pembagian pengumpulan bahan data dan keterangan agar lebih komprehensif ini apa yang terjadi kemarin. Nah, untuk mungkin tambahannya begini, sampai 3 kali potensi keributan itu sudah terjadi, sehingga kami harus mengambil keputusan yang tepat untuk proses persidangan itu tidak dilanjutkan. Karena dari keributan pertama, keributan kedua, bahkan sampai keributan ketiga, kami dari DPP harus segera mengambil sikap tegas, karena kami tidak mau mempermalukan Provinsi Bengkulu dan juga kami harus menjaga marwah HIPMI. Kemudian untuk status ini ya, Bang, ketuanya saat ini kan undang gitu. Berarti tidak ada penunjukan PLT itu gimana gitu? Belum, nanti baru dikembalikan ke Jakarta. Yang pasti Musda HIPMI Bengkulu belum selesai. Ya, tidak ada ketua umum, belum ada ketua umum. Ya, karena Bang dari kantor berita antara telah ngikutin tadi mungkin. Yang ingin ditanyakan pertama terkait Musda Mam tadi, itu kan diklaim si ketua umum terpilihnya mengklaim 22 suara dari peserta yang terpilih. 29. Nah, intinya kan kalau dari informasi awal yang kami peroleh itu kan ada 49 voter. Lebih dari setengah plus 1 artinya malam tadi ada di dalam tuh. Ya kan, ada di dalam. Artinya kalau bagaimana pendapat BPP juga, apakah itu sudah mengakomodir seluruh BPC yang ada di Bengkulu atau seperti apa? Jadi begini ya, dalam mekanisme anggaran rumah tangga HIPMI pasal 13 ayat 5 itu kita nggak bicara soal 50% plus 1. Musda itu bisa terlaksana jika dihadiri oleh 3/4 BPC yang berhak hadir. 3/4 BPC yang berhak hadir. Kalau 3/4 BPC dari 10 BPC di HIPMI Bengkulu itu berarti 7,5.
Berarti sahihnya, forumnya itu harus ada 8 BPJ yang hadir di situ. Mekanisme ya, kita tidak bicara yang tadi malam. Kami hanya bicara mekanisme. Jadi komentar pendapat itu kami hanya menerima informasi, tapi bukan berkomentar soal yang di atas. Mekanisme kami seperti itu. Jadi kalau 10 minimal 8. Kenapa? 3/4. Saya kira itu. Terus verifikasi terhadap 29 voter itu sudah dilakukan, Bang? Yang ada di ruang musda malam tadi? Kita belum sampai ke situ. Karena kita baru selesai baru cuma sampai ke sidang pleno 2 di LPG. Kedua ya. Yang lain belum. Yang pasti nanti akan dilanjutkan musda ini. Cuman batas waktu yang belum bisa ditentukan. Menunggu keputusan dari apa yang disampaikan Ketua OKK tadi, tentu akan melaporkan kepada Ketua Umum. Lalu nanti Ketua Umum akan menganalisa secara hukum dan secara konstitusi, baru nanti diputuskan apakah musda ini dilanjutkan, kapan dan waktunya dilaksanakan. Artinya Bang, tidak dalam PO musda itu sendiri, apakah mengatur juga mekanisme soal penunjukan PLT atau dan berapa lama biasanya mengatur soal itu? Ya, nanti bahwa ada mekanisme penunjukan PLT, karteker atau apapun bahasanya itu, bahasa tulisnya itu nanti itu diatur. Nanti soal range waktunya itu tidak diatur. Diatur di mana? Di PO atau di PO 05? Di PO. Di PO. Itu dia di PO 05 itu berapa lama? Ada tenggat waktu? Nggak ada tenggat waktu. Karena itu kasuistik. Jadi kita belum bisa menetapkan apakah ini PLT, caretaker, atau bahkan BPD sekarang masih tetap melanjutkan gitu. Nah kemudian di mana berseliweran juga foto-foto BPP, foto dengan kandidat kan. Nah ini pada saat sidang berlangsung kan. Nah, itu terkesan BPP berpihak. Nah ini dari BPP sendiri menyikapi gimana? Karena foto itu sudah berseliweran juga di medsos. Yang BPP berpihak. BPP berkepentingan terhadap musda ini memastikan agar Ketum Yuan Agama itu turun dengan baik, mengakhiri kepengurusannya dengan baik, dan terpilihnya Ketua Umum yang baru secara prosedural sesuai dengan mekanisme konstitusi organisasi dan demokratis. Itu keberpihakan BPP. Kalau soal foto-foto, makanya kami bawa 2 caketum. Kami minta 3 caketum hadir di sini, tapi yang satu mungkin karena sudah terpilih berdasarkan apa yang dilakukan itu tidak mau hadir di sini. Kita bawa 2 caketum sini. Sehingga kalau disampaikan BPP berpihak itu keberpihakan BPP. Yang BPP hanya ke situ. Bahwa soal siapa yang terpilih di HIPMI, BPP nggak punya hak suara. Yang punya hak suara itu BPC. Jadi kalau bilang BPP berpihak itu halusinasi. Itu halusinasi. Oke, ada lagi? Cukup ya. Pak, artinya kan nanti bakal ada musda ulang ini dijadwalkan. Bukan musda ulang, musda dilanjutkan. Dilanjutkan kembali. Kapan itu rencana? Kapan Itu belum tahu. Itu kan Pak, tim sendiri untuk pengurusan BPD itu kan sudah sejak bulan Januari mau dilaksanakan musda, tapi tunda-tunda terus Pak hingga akhirnya di bulan April. Dan pelaksanaan musda kemarin sudah dilaksanakan menghabiskan anggaran ratusan juta itu. Apakah nanti akan dianggarkan kembali untuk melanjutkan tahapan musda yang sempat dengan itu soal teknis. Kalau di HIPMI itu soal teknis, itu gampang. Itu gampang selesai. Saya pikir cukup ya. LPG-nya Yuan Agama belum diterima. Belum disahkan. Karena kemarin kekesulitan terjadi setelah penyampaian LPG menjelang pengesahan LPG. Dan ketua PPDB Bengkulu kosong sekarang. Masih Yuan Agama. Ketua DPD Bengkulu masih Yuan Agama. Statusnya apa? Statusnya masih ketua umum karena belum didemosional.